Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Junedin dengan NIM 2650090 dari kelas C. Baik, di sini saya akan mereview materi microcontroller. Oke, langsung saja. Hal-hal mengenai microcontroller. Yang pertama itu teknik fabrikasi. CMOS, complementary metal oxide semiconductor. Microcontroller CMOS memerlukan daya yang lebih rendah. Yang kedua, memungkinkan untuk dioperasikan menggunakan baterai. Chip CMOS juga memungkinkan dioperasikan pada fully atau mendekati fully static. CMOS juga lebih tahan terhadap noise. Yang berikutnya adalah arsitektur. Yang pertama, von Neumann arsitektur memiliki sebuah database yang dipergunakan untuk fetch, instruksi, dan data. Yang berikutnya, program, instruksi, dan data disimpan pada memori utama secara bersama-sama. Yang berikutnya, Harvard arsitektur. Yang berikutnya memiliki bus, data, dan instruksi yang terpisah. Selanjutnya, memungkinkan eksekusi dilakukan secara bersamaan. Instruksi CISC atau Complete Instruction Set Computer memiliki lebih dari 80 instruksi. Adanya instruksi yang bekerja seperti sebuah makro sehingga memungkinkan untuk menggunakan sebuah instruksi menggantikan beberapa instruksi sederhana lainnya. RISC Reduced Instruction Set Computer menggunakan jumlah instruksi yang lebih sedikit dibanding CISC. Keuntungan dari RISC adalah kesederhanaan desain, chip yang lebih kecil, jumlah pin sedikit, dan sangat sedikit mengkonsumsi daya. Yang berikutnya ada memori. EEPROM Electrically Erasable Program Read Only Memory. EEPROM ini digunakan untuk menyimpan sejumlah kecil parameter yang dapat berubah dari waktu ke waktu. Flash EEPROM. Flash ini bekerja lebih cepat dan dapat dihapus atau ditulis lebih sering dibanding EEPROM. Baterai backup static RAM. Kapasitas yang besar untuk program dan data, sangat cepat dan tidak terdapat keterbatas untuk baca dan tulis. Field programming menggunakan memori non-volatile untuk menyimpan program akan memungkinkan microcontroller tersebut untuk diprogram di tempat. OTP One Time Programmer. Microcontroller OTP adalah microcontroller yang hanya dapat diprogram satu kali saja. Input atau output. UART Universal Asynchronous Receiver Transmitter adalah adapter serial port adapter untuk komunikasi serial asinkron. USART Universal Synchronous Asynchronous Receiver Transmitter merupakan adapter serial port untuk komunikasi serial sinkron dan asinkron. Komunikasi serial sinkron tidak memerlukan start atau stop bit dan dapat beroperasi pada klik yang lebih tinggi dibanding asinkron. SPI Serial Peripheral Interface merupakan port komunikasi serial asinkron. SCI Serial Communication Interface merupakan NHC UART Asynchronous Serial Port. Interupsi. Interrupt merupakan metode yang efisien bagi microcontroller untuk memproses peripheralnya. Microcontroller hanya bekerja memproses peripheral tersebut hanya pada saat terdapat data di peripheral tersebut. Macam-macam interupsi. Mask kabel
interrupts. Dengan maskabel interrupt kita dapat bebas memilih untuk menggunakan satu atau lebih interupsi. Keuntungan maskabel interrupt ini adalah kita dapat mematikan interupsi pada saat mikrokontroler sedang melakukan proses yang kritis, sehingga interupsi yang datang akan diabaikan. Vectored interrupts. Pada saat terjadi interupsi, interrupt handler secara otomatis akan memindahkan program pada alamat tertentu yang telah ditentukan sesuai dengan jenis interupsi yang terjadi. Intel. Memori untuk program bisa dialamati hingga 64 KB. Memori bawah 4K, 8K, atau 16K tergantung tipe. Bisa terletak di chipnya. Mikrokontroler ini memiliki 128 byte memori internal ditambah beberapa register SFR. Juga bisa mengalamati hingga 64K memori eksternal untuk data. 6805 Motorola memiliki arsitektur von Neumann, di mana instruksi, data, IO, dan timer terdapat pada satu daerah memori. Stack pointer yang dimiliki adalah 5 bit sehingga kedalaman stack terbatas hingga 32 byte. PIC microchip. PIC merupakan mikrokontroler RISC yang pertama. Pada umumnya RISC mengakibatkan kesederhanaan rancangan, hanya memiliki sedikit instruksi, 33 instruksi untuk 16C5X Z8 Zilog. Memiliki arsitektur unik, merupakan arsitektur gabungan dengan 3 daerah memori, yaitu program memori, data memori, dan CPU register file. Mikrokontroler ini memiliki word timer, DMA, IO hingga 40 buah pada chipnya. Versi lainnya memiliki Syn Async Serial Channel. Bahasa mesin dan assembler. Bahasa mesin adalah satu-satunya bahasa yang dimengerti oleh mikrokontroler. Bahasa ini tidak mudah untuk dimengerti oleh manusia. Bahasa assembly adalah suatu bentuk bahasa mesin yang bisa dimengerti oleh manusia. Pemrograman dengan menggunakan bahasa assembly, mesin menghasilkan program yang kecil dan cepat. Compiler adalah penerjemah untuk bahasa pemrograman tingkat tinggi. Bekerja dengan cara menerjemahkan pada visi langsung ke bahasa mesin yang dimengerti oleh mikrokontroler. Salah satu compiler yang banyak dipergunakan saat ini adalah C. Alat bantu pengembangan simulator. Fungsi simulator adalah mensimulasikan atau menirukan kerja mikrokontroler pada PC. Langkah-langkah yang dikerjakan serta apa yang terjadi ketika program dijalankan dapat diamati di layar PC. Debugger resident menjalankan program di mikrokontroler itu sendiri dan pada saat bersamaan menampilkan hasilnya pada komputer induknya atau PC. Emulator adalah peralatan yang bekerja dengan berpura-pura sebagai mikrokontroler. Pada saat bersamaan dia mengambil informasi untuk ditampilkan. Mikrokontroler keluarga 8051. Mikrokontroler 8051 merupakan keluarga mikrokontroler MCS 51. Bisa dilihat diagramnya. Fasilitas yang terdapat dalam chip mikrokontroler 8051 diantaranya adalah 2 timer counter, 4 port paralel input-output, 5 sumber interrupt control logic. Register utama akumulator. Akumulator sebagaimana namanya digunakan sebagai register umum untuk mengakumulasikan hasil dari instruksi-instruksi. Register R dan B. Register R adalah register ini digunakan sebagai
Register pembantu penyimpanan data dalam banyak operasi. Register B sama dengan akumulator dalam hal dia menyimpan sebuah harga 8 bit dalam kurung 1 byte. DPTR, PC dan SP. DPTR, data pointer, adalah satu-satunya register yang dapat diakses 16 bit 2 byte di dalam keluarga 8031. PC, program counter, adalah alamat 2 byte yang memberitahu 89C51 di mana instruksi selanjutnya akan dilaksanakan. SP, stack pointer, mampu menyimpan 8 bit 1 byte data. SP digunakan untuk menunjukkan di mana harga berikutnya yang akan diambil dari stack. Mode penyelamatan immediate addressing. Mode penyelamatan immediate addressing sangat umum dipakai karena harga yang akan disimpan dalam memori langsung mengikuti kode operasi dalam memori. Direct addressing. Dalam mode penyelamatan direct addressing, harga yang akan dipakai diambil langsung dalam alamat memori lain. Indirect addressing. Mode penyelamatan indirect addressing sangat berguna karena dapat memberikan fleksibilitas tinggi dalam mengalamati suatu harga. Timer. 3 fungsi umum yaitu: yang pertama menghitung waktu antara 2 kejadian, yang kedua menghitung jumlah kejadian itu sendiri, yang ketiga membangkitkan baud rate untuk port serial. Oke, mungkin itu saja review materi dari saya untuk materi kedua microcontroller. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.